Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Khairinisa Saputri. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota dari organisasi PMI yang bernama Kak Yunarni. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Siska. Maaf Kak mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini ingin meminta kesediaan waktu Kakak untuk memenuhi persyarat UAS. Nanti akan ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kakak. Apakah Kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Terlebih dahulu perkenalkan nama Kakak. Di sini nama saya itu Yunarni Pratiwi. Saya adalah salah satu anggota organisasi PMI. Maaf Kak, apakah bisa dimulai wawancaranya? Silakan. Latar belakang dan tujuan apa terbentuknya organisasi PMI? Terima kasih kepada Siska Khairinisa. Pertanyaan Anda sangat bagus. Jadi untuk latar belakang PMI ini sebenarnya sudah ada pada Perang Dunia Kedua. Saat itu pemerintah Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia pada tahun 1873 yang kala itu namanya yang disingkat Nerkai. Jadi Nerkai ini pada akhirnya akan dibubarkan pada saat penjajahan Jepang. Untuk di Indonesia sendiri, perjuangan mendirikan Palang Merah sudah ada pada tahun 1923 yang dipelopori oleh Dr. LCL Senduk dan Dr. Bahadur Johan. Perjuangan mereka didukung luas oleh kalangan terpelajar Indonesia yang pada akhirnya ditolak mentah-mentah pada sidang konferensi Nerkai pada tahun 1940. Meskipun demikian, mereka tetap tidak menyerah. Mereka menunggu kesempatan sampai waktu yang tepat. Kemudian pada saat penjajahan Jepang, mereka kembali membentuk Palang Merah Indonesia, namun tidak berhasil karena halangan dari pemerintah Jepang tadi. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus besar PMI yang dilantik oleh Wakil Presiden yaitu Dr. Andes Muhammad Atta dan ditetapkan tanggal tersebut sebagai lahirnya PMI. Bagaimana dengan struktur Palang Merah Indonesia ini? Untuk struktur organisasi PMI, saya akan memberitahu jika PMI ini merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri. Jadi didirikannya itu untuk tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sama manusia, baik bencana alam maupun bencana karena manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Tujuannya semata-mata hanya untuk mengurangi penderitaan sama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah. Jadi perhimpunan nasional ini berfungsi baik untuk mempunyai struktur, sistem dan prosedur yang memungkinkan untuk memenuhi visi dan misinya. Struktur sistem dan prosedur Palang Merah Indonesia tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sendiri. Jadi untuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang terikat dengan prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, maka PMI ini jelas merupakan lembaga yang independen serta berstatus sebagai organisasi masyarakat, namun dibentuk oleh pemerintah serta mendapat tugas dari pemerintah. Apa saja kegiatan PMI selama masa pandemi? Untuk kegiatan PMI semasa pandemi ini biasanya cuma dua ya. Yang saya hadapi sekarang ini yaitu pertama mengecek darah pasien, yang kedua yaitu membantu orang yang kekurangan darah. Hanya itu saja kok. Apakah kendala dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, untuk kendalanya pasti penyebaran virus corona masa pandemi yang membuat PMI ini harus ekstra hati-hati karena supaya anggota PMI ini tidak terjangkit virus corona. Bagaimana ruang lingkup pengembangan organisasi di bidang PMI?
Untuk ruang lingkup pengembangan organisasi PMI ini itu ada 4 ya. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya yang terdiri dari kepengurusan, staf, relawan, dan pendanaan. Yang kedua, kemudian penyusunan pedoman dan aturan organisasi sebagai penjabaran AD atau ART. Yang ketiga, pendampingan markas PMI provinsi atau kabupaten atau kota. Dan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi organisasi PMI itu sendiri. Baik Kak, terima kasih. Itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kakak. Untuk jawaban Kakak sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menontonnya nanti. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu Kakak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.